Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Banyak orang bilang kalau Indonesia mau maju, tirulah Amerika. Jadilah bangsa yang bebas, kompetitif, inovatif, berani mengambil risiko, dan tidak takut gagal. Ada juga yang bilang, kalau Indonesia mau maju, lihatlah Jepang. Bangsa yang disiplin, tertib, menghargai waktu, mencintai kualitas, tetapi tetap menjaga tradisi. Sekilas, dua pendapat ini terdengar masuk akal. Amerika memang raksasa inovasi. Jepang memang simbol disiplin dan kualitas. Tetapi ada satu pertanyaan penting yang sering kita lupakan. Apakah untuk menjadi maju, Indonesia harus berubah menjadi Amerika atau Jepang? Apakah kemajuan ekonomi harus dibayar dengan hilangnya jati diri? Apakah modernitas berarti kita harus malu pada gotong royong, malu pada Pancasila, malu pada desa, malu pada tradisi, dan bangga hanya kalau semua terlihat ke barat-baratan atau ke Jepang-Jepangan? Hari ini kita akan membedah satu gagasan penting. Indonesia boleh mengambil otak inovatif Amerika dan disiplin kualitas Jepang, tetapi jangan sampai kehilangan jiwa Nusantara. Sebab bangsa yang hanya meniru tidak akan pernah menjadi pemimpin. Bangsa yang hanya mengekor akan selalu berada di belakang. Dan bangsa yang malu pada dirinya sendiri akan sulit membangun masa depannya sendiri. Mari kita mulai dari Amerika. No filter, I got no filter. No filter, I got no filter. No filter, I got no filter. No filter. Amerika sering dipandang sebagai simbol kebebasan individu. Di sana, seseorang didorong untuk bermimpi besar, bekerja keras, berkompetisi, membangun bisnis, menciptakan teknologi, dan mengejar prestasi setinggi mungkin. Dalam sejarah pemikiran sosial, semangat ini sering dikaitkan dengan Protestant work ethic. Etos kerja Protestan adalah etos kerja yang menekankan kerja keras, tanggung jawab pribadi, disiplin, hidup hemat, dan keberhasilan duniawi sebagai tanda kesungguhan moral seseorang. Tentu saja, Amerika tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor budaya atau agama. Tetapi harus diakui, dalam sistem ekonominya, Amerika memberi ruang sangat besar kepada individu. Siapapun yang punya ide, keberanian, modal, dan kemampuan mengambil risiko bisa melompat jauh. Dari sana lahir perusahaan teknologi, industri kreatif, pusat riset, ekosistem startup, dan budaya kewirausahaan yang sangat kuat. Amerika mengajarkan satu hal penting. Bangsa yang ingin maju harus berani memberi ruang kepada kreativitas individu. Masalahnya, kalau Indonesia meniru Amerika secara mentah-mentah, risikonya sangat serius. Kebebasan individu yang tidak dikendalikan oleh nilai sosial bisa berubah menjadi egoisme. Kompetisi yang tidak diimbangi dengan keadilan bisa melahirkan kesenjangan. Prestasi yang hanya diukur dari uang bisa membuat manusia kehilangan kepedulian terhadap sesama. Dan inilah yang berbahaya bagi Indonesia. Kalau kita hanya meniru model Amerika dalam bentuk paling kasarnya, maka ekonomi kita bisa berubah menjadi arena bebas bagi yang kuat. Yang punya modal semakin besar, yang punya akses semakin cepat naik, yang kecil semakin tertinggal, yang lemah disuruh bersaing, padahal titik startnya tidak sama. Lalu kita menyebutnya meritokrasi. Padahal dalam banyak kasus, itu bukan kompetisi yang adil, tetapi perlombaan antara orang yang sudah naik mobil dan orang yang masih berjalan kaki. Indonesia tidak boleh membangun ekonomi seperti itu. Kita memang perlu menghargai prestasi individu. Kita perlu memberi ruang kepada anak-anak muda untuk berinovasi, membangun usaha, menciptakan teknologi, dan berani mengambil risiko. Tetapi kita tidak boleh membangun ekonomi yang membuat manusia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Sebab Indonesia berdiri di atas Pancasila. Sila ketiga berbicara tentang persatuan. Sila kelima berbicara tentang keadilan sosial. Artinya, kemajuan individu tetap harus diletakkan dalam kerangka kepentingan bersama. Dari Amerika, kita belajar keberanian berinovasi, tetapi kita tidak harus meniru individualismenya secara buta. Sekarang, mari kita lihat Jepang. Jepang adalah contoh menarik tentang bagaimana sebuah bangsa bisa menjadi sangat modern tanpa sepenuhnya kehilangan tradisi. Di satu sisi, Jepang adalah negara dengan teknologi tinggi. Kereta cepat, robotik, otomotif, elektronik,
manufaktur presisi, dan sistem industri yang sangat maju. Tetapi di sisi lain, Jepang tetap menjaga ritual, sopan santun, penghormatan pada leluhur, etika sosial, dan nilai-nilai tradisional. Modernitas di Jepang tidak selalu berarti memutus masa lalu. Justru masa lalu dijadikan jangkar agar modernitas tidak kehilangan arah. Dalam dunia industri, Jepang dikenal dengan konsep monozukuri. Secara sederhana, monozukuri bukan hanya berarti membuat barang, tetapi membuat sesuatu dengan ketelitian, kesungguhan, kualitas, dan rasa tanggung jawab. Produk tidak boleh asal jadi. Pekerjaan tidak boleh sembarangan. Kualitas adalah kehormatan. Detail adalah harga diri. Kesalahan kecil dianggap sebagai panggilan untuk memperbaiki sistem. Disinilah kekuatan Jepang. Disiplin, ketepatan, harmoni, dan standar tinggi. Jepang mengajarkan bahwa ekonomi maju tidak cukup hanya dengan ide besar. Ide besar harus dijalankan dengan disiplin. Inovasi harus dikawal dengan kualitas. Kerja harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Tetapi Jepang juga punya sisi yang tidak boleh kita romantisasi. Budaya kolektif yang terlalu kuat dapat menekan individu. Tekanan sosial bisa sangat tinggi. Orang dituntut untuk selalu patuh, selalu menyesuaikan diri, dan tidak mudah berbeda pendapat. Dalam beberapa kasus, budaya kerja yang terlalu keras juga bisa mengorbankan kesehatan mental, keluarga, dan ruang hidup manusia. Maka Indonesia juga tidak boleh meniru Jepang secara mentah-mentah. Kita perlu meniru kedisiplinannya, bukan tekanan sosialnya. Kita perlu meniru standar kualitasnya, bukan budaya kerja yang membuat manusia seperti mesin. Kita perlu meniru penghormatannya pada tradisi, tetapi tetap memberi ruang bagi kritik, kreativitas, dan kebebasan berpikir. Karena disiplin yang sehat melahirkan kualitas, tetapi disiplin yang membungkam hanya melahirkan kepatuhan kosong. Lalu, di mana posisi Indonesia? Disinilah masalah besar kita. Seringkali elit kita lebih sibuk mengimpor model daripada menggali akar sendiri. Kalau bicara pembangunan yang dikutip Amerika, kalau bicara manajemen yang dikutip Jepang, kalau bicara kota modern yang dibayangkan Singapura, kalau bicara investasi yang dipuja Cina. Seolah-olah Indonesia tidak punya basis nilai untuk membangun modelnya sendiri. Akibatnya, kita sering menjadi bangsa yang sibuk menambal sistem dengan ide impor, tetapi lupa merancang rumah sendiri. Padahal Indonesia tidak kekurangan nilai. Yang kurang adalah keberanian untuk mengubah nilai itu menjadi sistem. Kita punya gotong royong, kita punya musyawarah, kita punya kekeluargaan, kita punya tradisi komunitas, kita punya Pancasila, kita punya pengalaman panjang hidup dalam keberagaman. Masalahnya, nilai-nilai ini sering hanya dipakai dalam pidato, indah di ucapan, kuat di slogan, tetapi lemah dalam kebijakan ekonomi. Gotong royong dipuji, tetapi UMKM sering berjalan sendiri. Keadilan sosial diteriakkan, tetapi akses modal masih timpang. Ekonomi kerakyatan dibicarakan, tetapi rantai pasok sering dikuasai pemain besar. Desa disebut fondasi bangsa, tetapi anak muda desa kerap merasa harus pergi ke kota untuk dianggap berhasil. Inilah yang harus kita ubah. Indonesia tidak perlu menjadi Amerika. Indonesia tidak perlu menjadi Jepang. Indonesia harus menjadi Indonesia yang modern. Kuncinya adalah membangun gotong royong modern. Gotong royong modern bukan berarti semua orang bekerja tanpa sistem. Bukan berarti ekonomi hanya berdasarkan belas kasihan. Bukan berarti anti pasar, anti kompetisi, atau anti investasi. Gotong royong modern berarti membangun ekonomi yang produktif, inovatif, dan kompetitif, tetapi tetap berorientasi pada kesejahteraan bersama. Disinilah Pancasila harus menjadi filter. Dari Amerika, kita ambil keberanian berinovasi, semangat kewirausahaan, penghargaan terhadap prestasi, dan keberanian mengambil resiko. Dari Jepang, kita ambil disiplin, kualitas, ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan menjaga tradisi di tengah modernitas. Tetapi semua itu harus disaring oleh nilai Indonesia: persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, musyawarah, dan gotong royong.
Contohnya bisa kita lihat dalam gagasan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan bukan berarti anti pasar. Tetapi pasar tidak boleh dibiarkan berjalan liar tanpa arah moral. Negara tetap harus hadir untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit, tetapi juga dirasakan oleh petani, nelayan, buruh, UMKM, koperasi, masyarakat adat, dan masyarakat desa. Kalau ekonomi hanya tumbuh di laporan statistik, tetapi rakyat kecil tidak merasakan perubahan hidup, maka itu bukan kemajuan. Itu hanya angka yang tampak indah dari jauh, tetapi dingin ketika disentuh dari bawah. Begitu juga dengan hilirisasi. Hilirisasi bisa menjadi strategi besar jika dijalankan dengan otak Amerika, disiplin Jepang, dan jiwa Indonesia. Otak Amerika berarti Indonesia harus berani membangun inovasi, teknologi, riset, industri, dan nilai tambah. Jangan selamanya menjual bahan mentah. Jangan hanya menjadi pasar. Jangan bangga kalau investor datang, tetapi kita tetap menjadi penonton di negeri sendiri. Disiplin Jepang berarti hilirisasi tidak boleh asal proyek. Harus ada standar kualitas, manajemen yang rapi, tenaga kerja yang terampil, tata kelola yang bersih, riset yang serius, dan orientasi jangka panjang. Jiwa Indonesia berarti hasil hilirisasi tidak boleh hanya memperkaya kelompok tertentu. Nilai tambah harus kembali kepada rakyat. Daerah penghasil harus hidup sejahtera. Tenaga kerja lokal harus naik kelas. Lingkungan harus dijaga. Ekonomi harus tumbuh, tetapi manusia dan alam tidak boleh dikorbankan. Inilah jalan tengah Indonesia. Dalam konteks pemerintahan hari ini, gagasan yang seperti ini dapat dibaca sebagai salah satu kerangka untuk memahami arah ekonomi Prabowo. Mengambil keberanian inovasi dari model kapitalisme modern, mengambil disiplin dari negara industri maju, tetapi tetap menempatkannya dalam bingkai Pancasila dan kesejahteraan bersama. Bukan kapitalisme individualistik yang membiarkan yang kuat semakin kuat. Bukan juga kolektivisme kaku yang menekan kebebasan individu. Tetapi ekonomi Pancasila, ekonomi yang memberi ruang pada prestasi, tetapi tetap menjaga keadilan sosial. Persoalannya, selama ini kita sering terlalu sibuk meniru. Kadang kita kagum pada Amerika, lalu ingin semua hal dibuat seperti Amerika. Kadang kita kagum pada Jepang, lalu ingin semua orang dipaksa disiplin seperti Jepang. Kadang kita kagum pada Singapura, lalu lupa bahwa Indonesia jauh lebih luas, lebih kompleks, dan lebih beragam. Padahal sejarah menunjukkan tidak ada bangsa besar yang maju hanya karena meniru. Amerika maju karena menjadi Amerika. Jepang maju karena menjadi Jepang. Korea Selatan maju karena menemukan jalannya sendiri. Cina pun maju karena merancang modelnya sendiri. Maka Indonesia hanya akan benar-benar maju jika berani menjadi Indonesia. Menjadi modern bukan berarti menjadi asing di tanah sendiri. Modernitas tidak harus membuat kita malu pada gotong royong. Teknologi tidak harus membuat kita meninggalkan Pancasila. Industri tidak harus membuat kita lupa pada desa. Pertumbuhan ekonomi tidak harus membuat kita mengorbankan keadilan sosial. Amerika membuktikan bahwa inovasi adalah layar yang mendorong kapal bangsa bergerak cepat. Jepang membuktikan bahwa tradisi adalah jangkar yang membuat kapal itu tidak kehilangan arah. Indonesia sebenarnya punya keduanya. Kita punya kreativitas, kita punya keberanian, kita punya tradisi, kita punya solidaritas, kita punya nilai gotong royong. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemampuan mengubah nilai-nilai itu menjadi sistem ekonomi modern. Maka pertanyaannya bukan lagi Indonesia harus meniru siapa. Pertanyaan yang lebih penting adalah nilai Indonesia apa yang bisa kita ubah menjadi kekuatan ekonomi masa depan. Nah, menurut pemirsa, nilai budaya Indonesia mana yang paling bisa menjadi mesin kemajuan ekonomi kita? Apakah gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, keberagaman, atau ada nilai lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena mungkin masa depan Indonesia tidak terletak pada kemampuan kita meniru bangsa lain, tetapi pada keberanian kita menggali kekuatan terbaik dari kita sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.